Biasanya manusia niku kebanyakan ada masalah baru mikir, kalau kepepet baru zikir. Niku kuwalik. Kalau orang Jawa nyebutnya ngejlong. Niku insya Allah maka zikir-zikir kita akan lebih mudah terdengar di langit, lebih mudah didengarkan oleh para malaikat. Niku saya kira sekilas ngoten. Saya ingin memberi sekilas. Nah, sekali lagi jika pagi hari ini saya akan membahas tentang zikir dan kesehatannya. Mengapa zikir? Itu pertanyaan pentingnya. Biasanya kalau kita itu sakit atau dapat masalah apapun, niku yang dipikir bagaimana cara menyelesaikannya. Misalnya ada orang problem ekonomi misalnya. Pertama kali ketika masalah itu datang, mikir carane menyelesaikan masalah ekonomi. Atau kalau tubuh kita sakit misalnya, sakit kepala misalnya. Yang kita pikir piye carane ngobati, obate yang cocok apa. Biasanya manusia niku kebanyakan ada masalah baru mikir, kalau kepepet baru zikir. Niku kuwalik. Kalau orang Jawa nyebutnya ngejlong. Harusnya ketika ada masalah, baru setelah ada masalah lalu zikir. Setelah zikir, nek perlu baru mikir. Karena sebenarnya 90% masalah itu tidak masalah sebenarnya, Pak. Ya, menurut para ahli psikologi ngoten. Contohnya, dirasani tonggo niku kebanyakan orang menganggap masalah nggih. Sebenarnya masalah napa mboten? Nah niku gini niku tentu kita renungi. Kuwi jane masalah apa ora ngono. Ada yang menganggap masalah sampai dipikir, sampai berkepanjangan berpikirnya, tapi ada yang rileks, menganggapnya tidak masalah. Nah itu sebenarnya banyak sekali sesuatu yang kita anggap masalah, jika kita telusuri sebenarnya tidak masalah. Nah kita masuk ke kesehatan ya. Saya ingin bertanya. Kita membahas sakit gula misalnya. Orang sering menduga penyebab sakit gula itu misalnya minum teh manis misalnya. Sekarang pertanyaannya ngeten. Apakah setiap orang yang minum teh manis mesti lara gula? Onten sing boten nggih napa mboten? Bahwa minum teh manis bisa meningkatkan kemungkinan sakit gula itu iya. Jadi minum yang manis bisa, kata-katanya bisa menyebabkan, bisa berakibat sakit gula. Itu iya, tetapi tidak pasti. Sebab ada orang yang minum manis terus sampai sedo ora loro gula. Artinya minum teh manis itu bukan Tuhan yang pasti menyebabkan sakit gula. Lalu ada misalnya olahraga. Olahraga meningkatkan kemungkinan jantungnya sehat. Niku leres, Pak. Tetapi tidak semua orang yang rajin olahraga jantungnya mesti sehat. Mboten mesti. Memungkinkan iya, tetapi mboten mesti. Lah sing mesti iku terus apa? Nah niku nggih. Jadi yang kita bayangkan selama ini yang membuat kita sehat itu satu, makanan sehat, dua, pola hidup sehat, tiga, pola pikir sehat.
Lu pikiran misalnya stres itu bener bisa menimbulkan penyakit, memungkinkan kemungkinan dapat penyakitnya lebih besar. Niku leres. Tapi tidak semua orang stres sakit. Artinya pikiran itu juga tidak pasti menyebabkan sakit. Kalau diurut-urut, sebenarnya yang mendatangkan sakit dan mendatangkan obat niku Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek sing mesti niku Allah. Kalau makanan tidak pasti, olahraga tidak pasti, pikiran sehat tidak pasti, sing pasti niku Allah Subhanahu wa taala. Lah karena yang mesti itu Allah, maka kalau sakit itu Allah dulu. Jangan mikir obatnya apa sih. Karena sing mesti niku Allah, makanya Allah dawuh fa idza maridtu fahuwa yasfin. Nek kula sakit sing menyembuhkan Allah. Lho. Lah kula jenengan iki sering ngejelom niku wau. Rumangsane sing nambani obat, rumangsane sing nambani panganan, rumangsane sing nambani niku pola hidup sehat. Niku mungkin tapi mboten mesti. Jadi seharusnya urut-urutannya ketika sakit zikir dulu, mboten mikir. Nah, nggih. Jadi kalau orang sakit itu yang penting zikir sik. Baru kalau dibutuhkan kok gek mikir. Nah. Bedone zikir kalih mikir niku pripun Ustaz? Nah, niki nggih. Nanti akan sedikit saya praktekkan tentang zikir yang untuk kesehatan ya. Mikir niku nggone teng mriki. Di mana? Di kepala, namanya mikir. Kalau zikir nggone teng kolbu, teng mriki. Jadi zikir itu tatmainnul qulub, menentramkan kolb. Kolb niku di sini, di jantung itu di ruang dada. Maka kalau ada zikir, orang itu zikir kok ngeten, niki metenteng. Oh, napa niki dahinya berkenyut-kenyut, napa berkerut-kerut. La ilaha illallah sampai berkerut-kerut. Iku jenenge mikir. Ora zikir. Tapi mboten salah lho nggih. Niku tetep apik. Tetapi itu belum zikir. Baru mengucapkan lafaz zikir tetapi belum zikir. Zikir niku nggone teng mriki di ruang dada. Zikir niku. Maka niku benten kalau tadabbur niku memikirkan ayat Allah yang di luar. Misalnya jenengan delok srengenge, melihat matahari. Wah, luar biasa ya. Matahari itu sudah ada katanya para ilmuwan 4 miliar tahun yang lalu. Terjadi energi nuklir sejak 4 miliar tahun yang lalu sampai hari ini energinya memancar ke bumi, memberi kehidupan kepada bumi. Lalu matahari itu kemungkinan usianya sampai 4 miliar tahun lagi. Niku jenengan mirsani matahari terus eling Allah. Ya Allah luar biasa. Niku namanya tadabbur. Mikir matahari. Nek tazakkur zikir niku nggone teng mriki. Nah, kebanyakan kita niku pas zikir niku mikir. Niku benten sangat, Pak. Jadi kalau kita zikir kok yang tegang niku leher ke atas, berarti namanya napa? Mikir. Mboten zikir. Zikir itu apa? Lokusnya atau ruangnya itu ada di ruang dada. Lalu bagaimana cara sederhana biar bisa zikir? Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam Sirul Asrar niku ngeten dalam kitab beliau niku. Pertama zikir lisan. Pertama niku. Zikire karo lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, pakai lisan. Pakai lisan saja itu sudah bermanfaat loh, pakai lisan saja. Jenengan kalau mengucap la ilaha illallah niku lame 6. La ilaha illa niki loro illallah
Niku lame niku kathah di dalam la ilaha illallah. Kalau lamnya banyak bagus untuk jantung, Pak. Jadi salah satu olahraga jantung sehat cara ruhaniyah niku ngelafatke la ilaha illallah karena lamnya banyak. Jadi huruf lam niku menyehatkan jantung. Harokat fathah nggih menyehatkan jantung. La ilaha illallah. Fathahnya banyak ya. Itu menyehatkan jantung. Kalau kasrohnya banyak menyehatkan otak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kasrohnya banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasrohnya banyak. Itu menyehatkan otak. Kalau dhammahnya banyak, kalau fathah ke jantung, kalau kasroh ke otak. Kalau dhammah menggetarkan lingkungan. Jadi kalau saya kepengin bojone kula niku cedhak mbek kula. Saya ingin anak saya itu dekat dengan saya. Dia bisa berempati kepada saya. Iso ngrasake rasane saya. Niku carane banyak membaca Al-Qur'an yang banyak dhammahnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Loh, banyak ya. La a'budu ma ta'budun. Kan banyak dhammahnya itu. Jadi kalau di rumah itu suasananya kurang mesra, Bapak Ibu menawi di rumah suasananya kok dingin, sama anak kok ora iso cedhak, sama istri suami kok rasane kok ora iso cedhak. Banyak-banyak membaca Al-Qur'an yang banyak napa? Dhammahnya. Niku dan suaranya terdengar di telinga kita minimal gitu. Lah niku salah satu manfaat zikir lisan. Tetapi zikir lisan itu harus meningkat. Jangan cuma di lisan, harus menurut Syekh Abdul Qadir zikrun nafasi. Zikir nafas. Zikir nafas niku ghairul masmu'in, ora terdengar. Ora ono hurufe, gak ono suarane. Zikirnya bareng nafasnya. Mengapa niku penting nggih, Pak? Nah, niki saya akan cerita nih. Surupnya jam berapa, Mas? Oh, ya sesuai. Nah, saya mau mengatur waktu biar nanti sedikit banyak jenengan bisa memahami secara keseluruhan nggih. Zikir niku ngeten. Kenapa kok Syekh Abdul Qadir menganjurkan kita zikir bareng nafas? Para ulama dawuh, afdholul ibadati adul anfas ma Allah. Ngibadah paling apik iku ngitung ambekan sambil mengingat Allah. Mengapa nafas? Wau kalau aturaken zikir itu harus di ruang dada ya. Kalau mikir di kepala. Kalau jenengan bernafas, tarik nafas, maka perut bawah dan dada bawah akan mengembang. Jadi nafas itu melakukannya munggah napa mudun? Mudun gitu. Nek nafas itu jalannya turun. Makanya nek jenengan zikir bareng nafas itu gampang zikiri. Karena waktu zikir tarik nafas turun, kan nambekan medun dari hidung ke tenggorokan, ke trakea, lalu masuk ke bronkus namanya, lalu masuk ke paru. Turun dia kalau nafas niku. Makanya jenengan kalau membaca Allah dalam hati, jenengan bareng ke nafas, maka lafaz itu akan dibawa oleh nafas menuju ruang dada. Niku mengapa zikrun nafasi? Kenapa zikire bareng nafas? Lalu yang kedua, ini saya bicara agak jelimet tentang fisiologi pernafasan ya. Kita tarik nafas itu yang ditarik oksigen ya. Oksigen masuk ke hidung. Lalu oksigen itu masuk ke paru. Di paru itu ada ruang kecil, paling kecil di paru, niku namanya alveolus ya. Di alveolus itu nanti oksigen dikeluarkan masuk ke darah,
Karbon dioksida yang asalnya dari darah masuk ke alveolus, lalu karbon dioksidanya keluar, oksigennya masuk ke darah, Pak. Jadi oksigen yang kita hirup ini masuk ke darah nanti. Dari darah dia masuk ke jantung, ya, dari paru lalu ke pembuluh darah, lalu ke jantung. Dari jantung, darah yang ada oksigennya itu mengalir ke seluruh tubuh, ke setiap sel di tubuh kita, Pak. Tubuh kita itu jumlahnya triliunan sel. Setiap 1 kilogram berat badan ada 1 triliun sel. Jadi jenengan naik berat badannya 60, berarti di dalam tubuh kita ada 60 triliun sel. Kalau beratnya 50, berarti 50 triliun sel. Dan semua sel itu membutuhkan oksigen. Sehingga ketika jenengan zikir bareng nafas, maka kalimah zikir itu akan dibawa oleh oksigen masuk ke dalam setiap sel di dalam tubuh kita. Niku makanya kalau orang zikirnya khusyuk dirasakan, bukan dipikirkan, ya. Zikir itu bukan dipikirkan, tapi dirasakan. Maka nanti zikirnya akan mempengaruhi semua sel tubuhnya sampai bulu-bulunya jemborok, tubuhnya bergetar, air matanya keluar. Karena zikirnya mempengaruhi seluruh tubuhnya. Sayangnya kita niku nek zikir karo mikir. Misalnya zikir ben sugih. Nah, sing diwaos surat Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ora dirasakno pikirane ngeten, sugihku kapan ya. Berarti niku mboten zikir tapi mikir. Zikir tapi mikir. Mulane zikir paling puncak. Nah, niki menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, zikir niku ada 4 level. Siji zikir sing zikir gak krasa nek zikir, gak ngerti nek zikir. Kados nyuwun sewu sing kulino tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah iku ilate ngomong la ilaha illallah tapi pikirane iku wah, seneke orang metu-metu ya. Oh iku kira-kira iki lontong apa soto ya. Lah niku zikir paling ngisor, tapi niku lumayan daripada gak tahu zikir. Niku mboten salah nggih. Jadi yang saya omongkan niku mboten salah, Pak. Jangan nyebut salah karena niku wis bener tetapi levelnya lulus tapi bijine C. Oh ngoten lho. Ya lulus tapi bijine C daripada ora zikir blas. Lalu zikir krasa nek zikir. Oh aku gek zikir. Nah, la ilaha illallah, la ilaha. Krasa nek aku gek zikir tetapi tidak menghayati ucapannya. Niku nomor loro lumayan. Sing nomor 3 tingkat ketiga zikir, tahu bahwa dia zikir dan tahu maknanya zikir, merasakan maknanya zikir. La ilaha illallah niku artine ngeten diraoske tenan. Niku namanya zikir sing nomor 3 niku. Yang paling puncaknya orang zikir adalah ketika dia merasa ora zikir tetapi dizikirkan Allah. Kula niku mboten saged zikir ya Allah. Jenengan ingkang membuat saya zikir lho. Jadi ketika la ilaha illallah niku dirasakan, yang menggetarkan, yang menggerakkan lidah saya, yang menggerakkan bibir saya, yang menggetarkan jantung saya, yang menggetarkan zikir saya hanya Engkau ya Allah. Lho niku zikir paling dhuwur. Zikir orang merasa iso zikir tetapi disadari dizikirkan Allah. Loh niku bener-bener zikirnya merasuk betul. Nek kita kan bar zikir terus gaya gitu. Wah, bar maca Yasin ping 7 terus cerita mbek kancane. Aku lho bar maca Yasin ping 7 lho, rumangsa iso maca Yasin niku nggih leres daripada sing ora maca niku. Tetapi paling indah adalah ketika dia merasa saya dituntun Allah iso maca surat Yasin ping 7.
Jadi saya dizikirkan Allah. Mboten kula ingkang zikir ya Allah, jenengan ingkang membuat saya zikir. Itu kerendahan hati yang luar biasa. Lah, niku bagaimana caranya? Cara yang paling sederhana niku zikrun nafasi. Zikir bareng nafas. Nah, sekarang bagaimana agar nafasnya betul-betul bisa membawa secara maknawi lafaz-lafaz zikir di dalam dirinya. Kita sering keliru kalau bernafas. Ya nyun sewu, saya itu ngelatih zikir nafas ke banyak tempat ya. Ini salah satu yang bulan ini saya latihan zikir di beberapa tempat ya. Ini di apa ini? Di Kalicari. Di Kalicari ini saya ngelatih ya riyadhah bareng jamaah-jamaah untuk latihan zikir. Nah, ini di Kalicari. Terus ada di daerah Lumbung Sari. Wonten nggih daerah Lumbung niku nggih. Kula nggih nembe ngertos ana daerah Lumbung Sari. Nah, ini ya deketnya niku Kalicari niku depannya. Ini saya latihan di sana nggih. Latihan nafas. Kemarin saya ajarkan di kampus UIN Sunan Kudus juga zikir nafasnya. Ini kemarin latihan-latihan, jadi tidak cukup kalau cuma ngomong, memang harus dipraktekkan ya. Nah, mengapa kok dadak ngoten Ustadz? Kan ambekan niku gampang, rumangsane Pak. Dari ratusan orang, mungkin nek dihitung ya sudah ribuan selain ini ya. Niku nek empun umur 40 munggah. Iku uripe kan strese pun kathah nggih mboten. Cilik pas lahir ngoten ora patek stres, SD wis rada stres, SMP duwe stres, SMA nek wis duwe bojo, wah strese akeh. Duwe anak, oh tambah stres. Orang itu kalau stresnya banyak, Pak, kalau nafasnya itu tidak di dalam nafasnya niku dangkal istilahnya. Jadi nafasnya itu di sini. Nafasnya di dada bagian atas nih. Padahal nafas niku sing bener teng mriki. Nah, terus kalau saya tarik nafas, nggih. Biasanya kalau orang stres, kalau nafas yang bergerak ininya, Pak. Coba jenengan nanti kalau di rumah, kalau di sini malu ya. Coba dipegang. Kalau jenengan nafas, kok ikine munggah medun, berarti jenengan stresnya kathah, Pak. Nah, ini saestu niku. Dan stres yang paling buruk adalah ketika sudah nggak merasa stres lagi, Pak. Misalnya ada pasien ya datang ke tempat saya, punya problem. Terus saya menduga ini ibunya ini banyak stresnya karena kalau saya lihat nafasnya itu yang naik turun ini. Tapi ibunya bilang begini, "Mboten Ustaz, saya ini sudah bahagia, sudah baik-baik saja kok." Kok ana wong merasa baik-baik saja, tapi nafasnya teng mriki, berarti stresnya sudah mengerak di dalam tubuhnya. Wangil, niku kan nafas yang bener niku wangil. Saestu niku. Ketoke gampang lho nafas. Harusnya nafas niku nggih, tarik nafas perutnya maju. Hembuskan nafas perutnya mundur, harusnya itu. Sing bener kados bayi ini. Tapi semakin tua, semakin banyak stres, semakin tambah usia, terutama yang punya problem-problem jantung, problem-problem paru, Pak. Problem-problem hipertensi, problem-problem macam itu. Niku biasanya nafasnya ngene. Saya ngobah niku niki nih. Harusnya nafas niku nek jenengan tarik nafas, saya ngobah niku dada bagian bawah dan perut. Bukan dada bagian atas. Orang kalau nafasnya dada bagian atas, oksigen di dalam darahnya nanti kurang bagus, kurang berkualitas. Sebab kalau orang bernafas, oksigen itu diserap paling banyak di paru-paru bawah. Mboten teng paru-paru atas. Jadinya kalau saya bernafas, tarik nafas yang bergerak perut saya, niku makanya itu pas latihan ngeten. Jenengan kalau latihan dulu bernafas, coba jenengan bernafas, dirasakan sing obah niku sing mriki napa mriki. Nah niku mangke latihan nggih. Jadi waktu tarik nafas, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Sing obah niku niki napa niki. Kalau yang bergerak masih di sini berarti nak ambekane jenengan salah. Tapi mboten dosa nggih.
Salah secara fisiologis. Berarti udara pernafasan tidak bisa mempengaruhi organ-organ di bawah ini. Nah, ini yang bisa begitu. Misalnya ada orang problem GERD ya. GERD itu problem lambung, Pak. Dan itu sangat banyak di masyarakat kita. Sebenarnya obatnya sederhana. Obatnya ambekan nih, wow. Tapi biasanya yang sudah punya problem lambung yang berat, kon ambekan ngoten niku angel. Saya melatihnya harus berulang-ulang. Jadi ngoten niku ketoke sederhana, ketoke gitu. Tapi ternyata cobi mangke jenengan mboten percados ya. Di rumah nanti dipraktekkan pas ambekan sing ngobah wetenge apa dadane. Nah, nanti dilihat. Jenengan mangke dilirik garwane. Garwane anggere ambekane ngono jenengan hati-hati, wah bojoku stres iki. Dan ini sangat bagus ya untuk problem-problem sakit pinggang, Pak. Ngeten loh. Makanya sebenarnya kalau di dalam banyak orang mengalami sakit pinggang kan banyak. Nggih. Salah satu penyebab paling sering sakit pinggang itu makan malam, Pak. Jadi jenengan misalnya sare jam 12, jam 09 ono mie tek-tek jenengan leretke. Mas mie pedes nggih, wah. Mie tek-tek enak no mboten? Udan-udan ono mie tek-tek lewat. Wah, niku enak. Lah jenengan pas dahar wetenge kebak terus jenengan sare. Weteng sing kebak niku wau lambung, usus kan mengembang. Nggih napa mboten? Dia menekan tulang belakang, Bu. Makanya terus jadi gampang sakit pinggang. Salah satu penyebabnya, salah satu faktor resikonya yang paling sering menyebab orang sakit pinggang itu terlalu sering makan waktu mboten mie tek-teke mboten. Sebelum tidur makan dulu. Minimal jarak antara makan dan tidur itu 3 jam minimal. Jadi dengan nek sare jam 12 maksimal dahare jam 7 ya, maksimal niku. Jenengan nek sare jam 09 maksimal dahare jam 6. Masalahnya jam 6 yo dahar, setengah 09 yo dahar lah kuwi ya kuwi. Wetenge kebak akhirnya mendesak teng mriki, Pak. Jadi dia menggelembung itu kan nyesek-nyeseki mriki, akhirnya menekan tulang belakang. Akhirnya jadi tangi turu pegel kabeh. Nah, pinggang jadi rasanya tidak nyaman. Yang kedua, tadi nafas itu nggih sing bener niku wau. Makanya sebelum zikir nafas, sebelum zikrun nafasi, nafase kudu bener sih. Biasanya orang niku langsung zikir nafas, langsung la ilaha illallah, tetapi tidak berlatih nafasnya bener sih. Nafasnya yang bener niku wau. Zikrun nafas itu yang pertama nafasnya nafas perut, nafas diafragma ya. Lalu yang kedua nafasnya lambat. Semakin lambat nafas jenengan semakin baik. Semakin stres seseorang nafasnya semakin cepat, Pak. Nyun saya wong nek nesu iku nafasnya cepet napa lambat? Cepet ya, wong ora ana wong nesu nafasnya, wong nesu mesti ngeten. Kaya wedhus arep gundangan iki lho. Lha wedhus arep gundangan kan ngeten. Oh, ngoten sih niku nggih. Lah, nafas paling bagus niku sing ngeten iki. Nafasnya 1 menit itu 6 kali tok. Kita ini bernafas rata-rata 14 kali per menit sampai 18 kali. Lah niki nggih. Ini betul enten suaranya ya? Nggak ada suaranya ya? Di situ betul enten ya? Suaranya nggak ada. HP ku Mas. Betul. Jadi ini sebenarnya saya mau ngajari nafas yang lambat ya. Nafas lambat. Oh nih. Ini kalau contoh nih. Jadi nafas lambat itu paling bagus kalau orang bisa nafas 6 kali per menit itu wis iso diajari zikir. Tapi kalau nafasnya masih cepet sekali niku kon zikir niku biasanya malah stres wong. Diajak zikir itu susah ya. Niki kalau paringi contoh ya. Nanti
A1. Baik ya, sebelum kita latihan lebih jauh harus sadari. Oh, betul. Ketika namanya nafas 55, nggih. Nafas 55 itu 5 detik tarik nafas, 5 detik hembuskan nafas. Saya ulangi, 5 detik tarik nafas, 5 detik hembuskan nafas. Berarti setiap nafas kita 10 detik. Setiap nafas itu 5 detik masuk, 5 detik keluar. Kalau nafasnya 5 detik, 5 detik berarti semenit dia bernafas cuma 6 kali, ya, cuma 6 kali. Nah, ini contohnya. Niki ya contoh. Nah, tarik nafas ya. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, itu namanya nafas 55. Tarik nafasnya 5, hembuskannya 5, nafasnya perut. Kalau sudah bisa 5 menit, 5 menit itu rasanya enak. Nafas ngoten niku berarti jenengan pun leres. Nafasnya nggih. Nafasnya 5 detik, tarik nafas 5 detik, hembuskan nafas. Jadi satu nafasnya perut. Kedua nafasnya lambat. Ketiga nafasnya ringan. Nah, latihan nafas niku mboten ngeten lho. Mboten ngeten. Nah, tapi ringan. Jadi nek kula pas latihan niku diparingi ngeten, Pak. Wulu pitik niku. Enggak boleh bulunya sampai bergerak, Pak. Nek bergerak berarti kebanteran nafasnya. Oh. Niku ngeten di jarak ngeten iki kurang lebih 2 cm. Nah, kalau dia bulunya bergerak berarti kebanteran nek nafas. Namanya nafas besar itu. Nafas besar itu bagus kalau jenengan ingin ngangkat galon. Nah, ngangkat galon nafasnya besar. Nafas galon nafasnya dada, nggih. Tapi kalau untuk kesehatan jangka panjang, apalagi problem-problem mental, ya misalnya depresi, kecanduan game, kecanduan judol. Nek bocah gelem dilatih nafas itu insya Allah bisa diobati. Cuma kadang-kadang sing moh kan sing ditambani niku. Gitu. Lah niku carane itu latihan nafas niku, Pak. Nafasnya lambat, nafasnya ringan, nafasnya perut. Dan waktu latihan nafasnya hidung-hidung. Tarik nafas hidung, hembuskan hidung. Nanti kalau sudah biasa nafas hidung mulut nggak apa-apa. Tapi harus bisa nafas hidung-hidung. Nanti kalau jenengan sudah bisa begitu nggih, Pak, Bu. Nanti bisa diajari jenis-jenis nafas. Jadi nafas niku banyak sekali. Misalnya nafas untuk memperbaiki saraf tulang belakang. Namanya nafas 2,5. Go. Sareng-sareng latihan 1 menit saja kita latihan nafas 2,5 ya. 2,5 itu berarti 2,5 detik tarik nafas, 2,5 detik hembuskan nafas. Kalau jenengan dalam keadaan pinggangnya sakit, paling bagus latihannya sambil sare. Nah, jadi misalnya ada problem penyakit, misalnya problem lambung, problemnya itu paling bagus latihan nafasnya sambil sare. Biasanya kalau ketiduran pripun Ustadz, ora apa-apa turu ae. Udah tidur aja, kalau ketiduran ya tidur gitu ya. Nah, ini nafas 2,5. Niku ngeten nafasnya. Tarik nafas. Hembuskan. Perut maju. Perut mundur. Jadi tarik nafas, perut maju. Perut maju. Perut mundur. Perut maju. Perut mundur, ya. Fokusnya di perut. Perut maju. Perut mundur. Perut maju. Perut mundur. Perut maju, perut mundur. Perut maju, perut mundur. Tarik nafas, hembuskan.
Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, niku lah Ustaz ngitungnya 2,5 niku pripun? Kan ngitungnya keangel lah, itu wonten aplikasi nih. Ya ada aplikasi yang bisa membantu kita ben ra usah ngitung niku lho, Pak. Contoh niki kula pangi contoh. Kalau jenengan sudah bisa nafas dengan benar, bisa latihan nafas untuk gula darah. Contoh nih. Nafas untuk gula darah itu tarik nafasnya 2 detik, hembuskannya 10 detik. Coba dipraktekkan 3-4 kali ya. Sebentar. Nah, nanti hembuskannya sepanjang itu ya. Ingat dadanya jangan gerak, yang gerak perutnya ya. Ya, ya. Tarik nafas, hembuskan. Hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Lah niku ini contoh-contoh nggih, contoh-contoh menawi mangke do kersa dikersakaken nggih Pak Kiai, mangke silahkan kalau mau latihan lebih intensif nanti dibuat jamaah khusus untuk latihan nggih. Nanti diatur bisa hari Sabtu sore, Minggu sore atau Minggu ngeten iki bareng ngaji. Ya terserah monggo nanti gimana ngaturnya. Pokoknya kalau hari kebetulan ini untuk bulan ini saya terakhir ngelatih di tempat-tempat lain. Jadi di bulan ini saya longgar setiap Ahad nih. Setiap Ahad saya longgar, monggo nek mangke memang do ngersakake nggih. Nanti diatur mau jam berapa dan nanti saya kalau latihan bawa teman-teman untuk ngelatih jenengan satu-satu, Pak. Kalau ngeten iki saya nggak bisa satu-satu. Jadi biar dilatih betul nafasnya perut itu begini, tarik nafas, hembuskan begini. Dilatihnya satu-satu orang, setiap satu dilatih. Jadi nanti saya membawa 5 murid saya untuk mendampingi jenengan. Lalu yang terakhir sebelum tanya jawab ya. Ngeten ya. Nek jenengan pun kulino zikir, tarik nafas, hembuskan sudah sangat rileks. Jenengan waktu tarik nafas bisa panjang, menghembuskan nafas bisa panjang. Nanti bisa dipakai untuk zikir memecahkan masalah. Contoh, masalah gula misalnya. Contoh ya. Waktu jenengan tarik nafas, la ilaha. Waktu menghembuskan nafas, illallah. Tarik nafas la ilaha, hembuskan nafas illallah. Jadi waktu la ilaha, tarik nafas, tidak ada yang bisa menyembuhkan gula saya. Waktu menghembuskan nafas illallah, kecuali jenengan ya Allah. Nah, ini namanya zikir nafi isbat namanya. Zikir la ilaha illallah untuk menyelesaikan problem-problem hidup kita. Misalnya masalah rezeki nggih ngoten, tarik nafas, nggak ada yang bisa memberi saya rezeki illallah kecuali jenengan ya Allah. Niku bareng nafas, Pak. Maka zikir jenengan akan menggetarkan tubuh. Nek zikire carane ngoten niku lebih khusyuk, lebih dalam rasanya, maka langit akan mendengar doa-doa kita. Karena yang didengarkan oleh malaikat niku yang didengar rasa, bukan kata-katanya. Makanya tarik nafas, dia duwe masalah nopo, rumusnya dilebokke. Rumus kehidupan itu afdhalu ma aqulu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah, kata Rasulullah. Paling apik kata-kata, paling apik doa dari dulu awal zaman sampai akhir zaman, dari dulu para nabi sampai aku sampai akhir hayat, sampai akhir zaman iku la ilaha illallah. Allah mulane nek donga itu nganggo la ilaha illallah niku. Tarik nafas mboten enten yang bisa menyadarkan anak saya ya Allah illallahu kecuali jenengan. Lah ngoten niku jenengan barengke nafas.
niku insya Allah maka zikir-zikir kita akan lebih mudah terdengar di langit, lebih mudah didengarkan oleh para malaikat. Niku saya kira sekilas ngoten. Saya ingin memberi sekilas. Sekali lagi jika nanti enten pertanyaan monggo saya persilahkan.